Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kapanpun dan dimanapun, semoga semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bahagia lahiriah dan batiniah, diberikan kesuksesan, kedamaian, keselamatan, kelancaran, keberkahan, kedamaian untuk panjenengan sekeluarga, diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah, dikaruniai oleh Allah dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah, hidup yang istiqomah, wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan di dunia mendapatkan hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sebenarnya Rabi'atu Alawiyah atau kaum Ba'alawi atau para habib yang lebih mendekati torekoh atau aliran tasawuf atau sufi, sebenarnya torekohnya torekoh Ba'alawi itu sebenarnya tidak terlalu menonjol pada waktu-waktu yang lalu dalam hal menjadikan agama sebagai sarana untuk memperuntungkan ya diri mereka demi harta, tahta, dan wanita. Tidak sebenarnya. Cuma di puluhan tahun akhir-akhir ini berubah dari yang murni menjadi tidak murni lagi. Contoh kecil dari anggota Rabi'atu Alawiyah adalah Habib Bahar bin Smith. Ketika beliau berceramah, berdakwah, menyampaikan makalah, risalah dari nubuah kenabian Rasulullah, macaknya memang glamor. Hidup beliau selain pas dalam kondisi resmi berceramah juga glamor. Memamerkan koleksi mobilnya yang mewah. Kehidupan yang tidak sesuai dengan ucapan. Ini bila dinilai dari segi akal sehat, ini tidak masuk. Bisa dipertanyakan, waraskah perilaku seperti itu ketika umat sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi? Banyak warga masyarakat kita yang terhimpit, terlilit dengan hutang pinjol, banyak anak yatim yang kelaparan, orang sulit cari pekerjaan. Di sisi yang lain justru para penganjur agama menjadikan agama ini sebagai bahan dagangan yang bisa diperjualbelikan dan menguntungkan. Ini yang patut kita sesalkan, yang dilakukan oleh mereka para habib itu. Tidak semuanya, tapi hampir-hampir mereka bisa dikatakan mayoritas. Lebih dari 50% keseluruhan komunitas mereka seperti itu. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya, cari pekerjaan itu sulit, bisnis pun berisiko tinggi. Akhirnya apa? Dengan macak, pakai jubah, pakai serban, berjubah, itu mudah ya untuk memperdaya umat Islam yang masih level awam atau masih belum bisa mempunyai kewaskitaan ya dalam menilai orang per orang. Jadi masih jadi lahan ya, lahan yang menguntungkan bagi mereka. Seperti yang telah saya sampaikan dalam video saya yang lalu, bahwa memang
mereka itu mengklaim bahwa Jawa ini adalah anak atau kasih sayang yang difokuskan oleh para aulia dari Tarim. Jadi Jawa ini adalah anaknya Tarim dan Indonesia ini adalah milik aulia Tarim. Tidak hanya itu, banyak sekali hayalan, cerita bohong dari mereka untuk mendoktrin kalangan mereka sendiri guna untuk percaya diri dalam menjajah bangsa dan anak negeri ini. Dan anehnya, pidato dari Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir selaku Ketua Robito Alawiyah pada waktu Mukernas di As-Sunniyah As-Salafiyah, ya, Pasuruan tanggal 7 sampai 9 Juli kemarin itu tidak menyentuh akar masalah. Bahkan tidak ada ucapan beliau yang menyinggung tentang penyelewengan akidah dan syariah. Begitu juga tarbiyah dan materi dakwah dari kalangan Robito Alawiyah yang disampaikan kepada ummah yang melenceng dari jalur kebenaran. Alias dengan mengarang-arang cerita klasik, ya, klinik, cerita-cerita yang mengandung unsur khurafat, pembodohan, itu beliau, Kang Mas Taufik, tidak menyampaikan, jangan seperti itu, jangan seperti itu, atau bahkan melarang seluruh anggotanya, tidak. Hanya sekedar malah justru menuduh kami ini orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dan dengki. Wa kullu dhi nikmatin mahsud, dan setiap orang yang diberi nikmat, yang punya nikmat, yang dikasih oleh Allah, nikmat itu di ireninya, dihasudi, malah seperti itu. Tidak ada kata-kata hasud, iri, dengki dari kami. Saya pribadi tidak ingin disebut sebagai dzurriyyah Nabi atau bahkan cucu Nabi, saya tidak. Sudah tidak ada bedanya lagi dengan masa-masa yang lalu, abad 19, abad 18, abad 17, abad 16 mundur yang lalu. Tidak. Kita ini sudah masuk dalam abad 21, abad 15, 21 Masehi, 15 Hijriyah. Hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi untuk dibanggakan, dikedepankan, diagung gaung dan diunggulkan. Tidak perlu lagi. Saya tidak merebut kue hasil dari perjuangan, tidak. Saya insya Allah murni. Tidak karena harta tahta atau wanita saya menyampaikan ini. Supaya apa? Nasihat kami ini bisa diterima oleh semua pihak. Tidak hanya pihak Ba'alawi, tapi juga non-Ba'alawi. Dan semua saudara-saudari dari seluruh anak negeri yang tercinta ini. Karena jika saya terafiliasi dengan partai politik atau kepentingan manapun, nanti pasti akan menolak kami. Tapi tidak ingin seperti itu. Ini sama-sama. Tidak ada guru dan tidak ada murid, tidak ada dosen dan tidak ada mahasiswa, tidak ada kiai dan santri, semua sama-sama. Kita belajar bersama. Belajar bersama, namun dalam lingkup belajar bersama itu ya ada wasit, ada juri, dan ada pemain. Ya sama-sama. Ya penting kita punya pegangan, dalam arti tidak sampai jauh meleset dari bahasan sehingga justru malah menyesatkan. Tidak seperti itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ini Robito Alawiyah. Ya. Jika anggota Robito Alawiyah mendengarkan ceramah saya ini, insya Allah akan ada perubahan ke depannya. Khususnya yang sepuh-sepuh lah, ya, untuk bisa menasihati anak-anak muda dari kalangan Ba'alawi. Prinsipnya adalah menutup diri, eksklusif. Menutup diri dengan kesombongan, ketakaburan, batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Kalau tidak keluar dari mulut para habib sendiri, maka mereka tidak mentaatinya. Allah, dia itu ilmunya berapa, gurunya siapa, tingkatannya kayak apa sih?
Jangan seperti itu. Wahai para habib, dengarkan kebenaran itu. Undur maqol wala tangdur mankol. Lihatlah apa yang saya sampaikan. Jangan melihat saya yang menyampaikan. Supaya apa? Jenengan bisa sadar. Kalau jenengan sudah menutup diri, membentengi diri untuk tidak mau menerima kebenaran dari selain dari golongan sampean sendiri, maka ya wal iyadzubillah. Mohon maaf, semakin lama jenengan tidak terkontrol nanti, malah akan menuju sirat yang bukan mustaqim, tapi khutuwat syayatin, langkah-langkah syaitan yang akan menjerumuskan sampean semua ke dalam lembah kehinaan, lembah jurang kehancuran, kenistaan, kehinaan di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Demikian, wallahu alam bissawab, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.